Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, mengenal diri sejati. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa dicapai kecuali setelah kematian. Jadi mengenal Allah itu tidak bisa terjadi sebelum kematian. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw man kana maitan fa ahyainahu. Jadi berawal dari maitan, mati. Jadi mati dulu baru dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah, para ahlullah, para wali-wali Allah berkata bahwa kematian itu ada dua. Ada kematian ittirari, ada kematian ikhtiyari. Kematian ittirari itu kematian yang kita kenal, kematian biasa. Jika ajal sudah sampai, itu kematian ittirari namanya. Secara singkat saja maksudnya, penjelasan secara sangat singkat. Jadi kematian ittirari, kematian yang tidak bisa, tidak seseorang pasti semuanya mengalaminya. Itu adalah kematian yang ketika ajal telah tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya ada berkumandang di masjid kan, menyiarkan ada seorang yang telah meninggal dunia. Itulah kematian ittirari, kematian yang semua orang itu akan mengalaminya. Al-babu al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh. Itu bahwa kematian itu adalah pintu yang akan dimasuki oleh seluruh umat manusia. Yang pertama. Yang kedua ada kematian ikhtiyari. Kematian ikhtiyari ini adalah pilihan. Seseorang mempunyai, semua orang, setiap orang mempunyai hak, mempunyai kemampuan, mempunyai pilihan sendiri. Ini harus memilih. Jika tidak memilih berarti tidak mengalami kematian ini. Ini kematian ikhtiyari namanya, yaitu Anda hidup seakan-akan Anda ini mati. Hidup seakan-akan Anda mati. Jadi Rasulullah bersabda, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian semua sebelum kalian mati. Ini maksudnya mutu, matilah dengan kematian ikhtiyari, dengan kematian yang bisa dipilih. Sebelum kalian mati dengan ittirari, mati yang tidak bisa dipilih, memang harus kematian yang semua orang akan melaksanakannya, akan mengalaminya. Nah, untuk mati yang ikhtiyari ini, mati yang ikhtiyari itu harus kita berusaha sungguh-sungguh, berusaha membunuh, bukan bunuh diri ini. Nanti ambil pistol lalu bunuh diri, bukan. Ini yang dimaksud adalah membunuh nafsu, membunuh nafsu atau membunuh jiwa, membunuh diri sendiri, bukan membunuh kita bunuh diri gorok leher, bukan. Tapi nafsu ini, Anda ini hidup seakan-akan mati. Misalnya dicaci maki orang, ya udah biarin, kita sudah mati, gak usah balas, gak usah dendam, gak usah doakan buruk. Berarti sudah menganggap Anda ini sebagai seorang mati, gak usah menghantui, misalnya gak usah ada niat-niat buruk contohnya. Atau mati ketika disakiti orang, ya udah, orang yang mati ketika disakiti dia diam, tidak memberontak, biarin aja. Kalau perlu meningkat lagi, itu menjadi membalas dengan kebaikan. Ini akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kematian ini yang perlu diusahakan agar diri ini mempunyai kematian ikhtiyari, kematian yang boleh memilih. Seorang yang disakiti itu bisa memilih, bisa membalas,
bisa balas dendam, bisa balas menyakiti, minimal bisa mendoakan menyakiti orang, atau bisa marah gitu, marah. Tetapi bagi orang yang memilih untuk mati ketika disakiti oleh seseorang, sesama muslimnya misalnya, ini perlu dibedakan antara misalnya terjadi peperangan misalnya, kan beda itu, atau hal-hal, kita masih berbicara bagaimana membunuh jiwa, membunuh nafsu ini. Jadi bisa memilih ketika disakiti oleh orang misalnya, ya udah saya memilih untuk mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Berarti mati pilihan, memilih bertindak sebagai orang yang mati. Bahkan kita mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah gitu. Sebagaimana Nabi ketika di Taif itu sampai berdarah, tapi Nabi tetap berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah. Itulah kematian yang ikhtiari. Lalu jika Anda berusaha keras melatih jiwa Anda, melatih nafsu sehingga jiwa Anda ini meningkat menjadi jiwa yang mutmainnah hingga radiyah kamilah, lalu Anda membunuh jiwa Anda, karena jiwa Anda ini, nafsu itu seperti ular. Jika tidak dibunuh, maka kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, kalau ini tidak dibunuh, maka nafsu Anda akan menggigit Anda dengan bisa yang meracuni. Maka jika Anda bisa membunuh satu saja, atau membunuh diri Anda sendiri, atau satu nafsu Anda sendirian, tidak usah memikirkan orang lain. Nanti orang lain da'il khalqa li khaliq, orang lain nanti mereka berusaha sendiri untuk membunuh diri sendiri, membunuh jiwa nafsu sendiri. Sekarang pilihan ada di tangan Anda ini. Jika Anda sendiri bisa mampu membunuh diri Anda sendiri, saya sendiri misalnya membunuh jiwa, membunuh nafsu saya sendiri, maka sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang saja, saya membunuh nafsu saya, membunuh jiwa saya sehingga meningkat. Karena untuk meningkat hidup jiwa ini, hidup dengan jiwa yang radiyah, yang kamilah, radiyah, mardiyah, yang mutmainnah, ini harus dibunuh dulu, harus dimatikan jiwanya, nafsunya. Maka barang siapa yang membunuh satu nafsu, satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seakan-akan membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka seakan-akan dia menghidupkan semua manusia. Ini makna isyarinya ya. Kalau makna tafsir yang lain, ini masalah qatlun nafsi, beda dengan bab fikih ini. Qatlun nafsi, qatlul amdi, membunuh secara sengaja, semi sengaja, bunuh tidak sengaja, ini bukan, itu bab fikih. Ini bab tasawuf, untuk menghidupkan jiwa, jiwanya menjadi hidup bersama Allah. Nah, harus dimatikan dulu. Jadi jika Anda mampu membunuh jiwa Anda, membunuh nafsu Anda, menguasai nafsu Anda dan membunuhnya, maka sudah tidak ada yang tersisa lagi. Semua manusia mati semuanya. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Ketika saya berhasil membunuh satu nafsu saya, maka seluruh manusia itu mati. Maksudnya ketika saya berhasil membunuh diri saya sendiri, maka manusia yang lain itu sudah terlihat sebagai orang yang mati. Maksudnya ketika saya sudah berhasil membunuh jiwa, sudah membunuh nafsu, maka orang lain menjadi tidak penting. Tapi maksudnya bukan tidak penting untuk dicari kesalahannya. Nah, nanti insyaallah untuk bagaimana maksudnya mengqatala nafsan, barang siapa yang telah berhasil membunuh satu orang akan membunuh semua orang, nanti insyaallah kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.